dalam rangka mengharap ridha Allah, sehingga dengan ridhonya mudah-mudahan Allah membentangkan apa? Surga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang apa? Tentang larangan berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Sekali lagi, lanjutan dari materi larangan berbuat zalim dan mengembalikan apa saja yang diambil dengan zalim. Kemarin sudah saya sampaikan adalah zalim itu apa? Kemarin Mas, apa zalim kemarin? Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Perbuatan zalim itu apa? Ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu yang tidak diletakkan pada tempatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini bimbingan rohani di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan mengangkat topik larangan berbuat zalim dan mengembalikan barang yang diambil secara zalim. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini di waktu asar ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Waktu yang sangat penting dalam rangka mencari ridha Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada dua waktu yang sangat penting buat kita, rugi dan eman jikalau kita lewatkan, yaitu waktu subuh dan waktu asar. Kenapa eman? Karena waktu subuh dan waktu asar adalah waktu di mana malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam itu berkumpul. Di waktu asar ini juga terasa penting, karena waktu asar seperti ini adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, saat malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam kemudian selesai menjalankan tugas dan menghadap kepada Allah, Allah pun memanggil malaikat itu dan untuk menguji malaikat-malaikat tentang kesaksian dan persaksian buat hamba-hambanya. Maka malaikat ditanya, apa yang kau saksikan pada hambaku? Maka jikalau asar seperti ini kita tidak pernah berhenti untuk sholat seperti ini, kita tidak pernah berhenti untuk jamaah seperti ini, maka malaikat itu niscaya akan bersaksi, aku datang hambamu sedang sholat, aku tinggalkan hambamu sedang sholat. Malaikat malam menyaksikan, aku datang hambamu sedang sholat. Malaikat siang ketika meninggalkan kita, maka saksi malaikat itu pun, aku tinggalkan hambamu sedang sholat. Maka seperti ini, istiqomah seperti ini penting, karena sholat asar dan sholat subuh itu adalah barodain. Sekali lagi, sholat asar dan sholat subuh itu disebut dengan sholat barodain. Dua waktu yang begitu berat, dua waktu yang begitu berat untuk menjalankan. Kenapa? Asar seperti ini kalau kemudian dari pagi sampai sore berat untuk menyisihkan waktu, yang ada adalah mata ngantuk, tubuh capek dan inginnya mau tidur. Kalau pagi subuh inginnya tidur diperpanjang terus, makanya disebut dengan sholat baroden, sholat yang berat lah. Dan jikalau kita bisa menjaga sholat seperti ini, janji Rasulullah dakhalal jannah. Ini sebagai hal yang penting
dalam rangka mengharap ridha Allah, sehingga dengan ridhonya mudah-mudahan Allah membentangkan apa? Surga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang apa? Tentang larangan berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Sekali lagi, lanjutan dari materi larangan berbuat zalim dan mengembalikan apa saja yang diambil dengan zalim. Kemarin sudah saya sampaikan adalah zalim itu apa? Kemarin Mas? Apa zalim kemarin? Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Perbuatan zalim itu apa? Tidak menempatkan pada posisi pada tempatnya. Ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Segala sesuatu yang tidak diletakkan pada tempatnya itu zalim. Zalim itu bisa buat diri sendiri maupun orang lain. Lah, berbuat zalim pada orang lain berarti dia berbuat tidak adil kepada siapapun. Karena adil itu adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Manusia itu paling tidak harus punya 3 cinta. Cinta buat diri sendiri ini, karena bagaimanapun juga Allah sudah memberikan amanat buat tubuh kita untuk dijaga. Cinta pada orang lain, karena kita tidak mungkin hidup seorang diri. Yang ketiga adalah cinta pada lingkungan, karena bagaimanapun lingkungan ini tempat kita berdiam diri untuk sementara hidup di dunia ini, karena setelah itu kita akan tinggalkan lingkungan ini. Cinta buat diri sendiri adalah bagaimana kita betul-betul menjaga diri kita, menjaga kebersihan diri kita, menjaga apapun yang ada di dalam tubuh kita ini agar tubuh ini tetap sehat dan segar. Cinta pada orang lain adalah bagaimana orang yang ada di sekitar kita tetap merasa aman dan nyaman dari apapun yang kita lakukan. Dan yang ketiga, cinta pada lingkungan, maka secara otomatis lingkungan ini harus kita jaga dengan baik. Jika 3 cinta ini kita lakukan, maka meletakkan cinta sesuai dengan porsinya, itu berarti kita telah berbuat adil buat diri kita, berbuat adil buat orang lain, dan berbuat adil buat lingkungan ini. Nah, ini berkaitan dengan perbuatan adil, lawan dari perbuatan zalim. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, bukan haknya, bukan miliknya, bukan yang menjadi bagian yang harus dia terima. Satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini disebut dengan muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah sepakat dengan hadis ini. Dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, "Ista'malan nabiyyu", Nabi Muhammad SAW telah menugaskan rojulan pada seorang laki-laki minal Azdi, dari suku Azdi. Yuqalu lahu Ibnu Lutbiyah, yang disebut seorang laki-laki itu disebut dengan Ibnu Lutbiyah. Untuk apa? Untuk ala sedekah, untuk mengambil sedekah. Rasulullah memerintahkan atau menugaskan dari suku Azdi yang biasa dipanggil dengan Ibnu Lutbiyah itu untuk mengambil zakat. Jadi orang yang berzakat itu adalah khud min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Lah, untuk mengambil harta dari sahabat-sahabat ini, maka Rasulullah menugaskan, dan salah satu yang ditugaskan adalah Ibnu Lutbiyah. Begitu Ibnu Lutbiyah itu datang, ketika Ibnu Lutbiyah itu datang, dia berkata sambil menyerahkan apa yang sudah dilakukan, fa inni astamil rajulan,
Dan kemudian ketika datang falamma qadima, ketika Ibnu Lubiyah itu datang, sekali lagi ketika Ibnu Lubiyah itu datang, dia berkata, hadza lakum, ini untukmu, wa hadza uhdiya ilayya, dan ini adalah barang yang dihadiahkan padaku. Jadi Ibnu Lubiyah itu tidak amanah dengan tugasnya itu. Dia hanya menyerahkan sebagian, yang sebagian diserahkan kepada Rasulullah, yang sebagian diambil dengan mengatakan ini untuk kamu semua dan ini adalah yang telah dihadiahkan buat aku. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, dan kemudian Rasulullah berdiri pada mimbar ini, seperti ini mimbar, berdiri di mimbar. Saat berdiri Rasulullah mengawali fahamidallaha, Rasulullah memuji Allah, wa athna alaih, dan kemudian setelah memuji Allah dan menyanjung Allah, maka kemudian fayaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza lakum wa hadza hadiyan uhdiya ilayya, ini adalah untukmu dan ini adalah hadiah yang ditujukan kepadamu. Afala jalasa fi baitin abihi wa ummihi, apa maksudnya? Apakah kamu akan dapat hadiah itu jikalau kamu tetap duduk di rumah bapakmu atau rumah ibumu, hatta ta'tiyahu hadiyatun, sehingga itu kemudian akan datang hadiah itu? Maka tentu dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, menganggap bahwa dia membagi apa yang telah diambil dari zakat itu, yang mengatakan ini adalah untukmu dan ini adalah yang dihadiahkan untukku. Apakah ketika kamu hanya duduk di rumah bapakmu atau ibumu, kamu akan mendapatkan hal seperti itu? Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, maka kemudian dia datang dan berkata, ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah kepadaku. Dan kenapa kalian tidak duduk aja di rumah bapakmu atau ibumu, sehingga hadiah itu bisa datang ke rumah bapakmu atau ibumu? Apa artinya? Berarti Ibnu Lubiyah itu telah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengambil sesuatu yang bukan haknya itu disebut dengan mengambil dengan zalim. Dan Rasulullah kemudian bersumpah, demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya, melainkan dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dengan memikul apa yang diambil dengan zalim itu. Misalkan disuruh mengambil unta, yang satu misalkan ada mengambil unta, kemudian dia membawa beberapa unta, yang sebagian diserahkan dan kemudian dia mengatakan yang ini untukku. Atau mengambil kambing, sebagian diserahkan tapi sebagian dikatakan ini untukku, hadiah untukku. Mengambil sapi diserahkan, yang sebagian mengatakan ini untukku. Maka inilah yang kemudian Rasulullah kemudian menegaskan, maka jangan sampai aku mengetahui seorang pun di antara kalian bertemu dengan Allah dalam keadaan memikul seekor unta yang bersuara, seekor sapi yang melenguh, seekor kambing yang mengembik. Dan kemudian beliau Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih pada kedua ketiaknya sambil berkata, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan ini? Artinya apa? Segala sesuatu yang diambil bukan haknya, apakah itu bentuk suap, apakah itu bentuk gratifikasi, apa itu gratifikasi? Pemberian yang diberikan lantaran dia melaksanakan tugas, itu adalah gratifikasi. Atau suap yang diambil, kalau itu berupa tanah berapa hektar begitu, maka dia pada hari kiamat memikul bagian itu. Kalau dia ditugaskan untuk mengambil kelapa, misalkan mengambil 10 butir kelapa, yang 5 butir diserahkan, yang 5 butir dientit. Tahu dientit? Tahu ngentit? Ngambil. Jadi barang entit-entitan itu pada hari kiamat nanti akan disuruh memikul, dan semakin banyak yang dipungut,
Semakin banyak yang diambil dengan zalim, semakin banyak yang diendet, maka dia akan semakin berat untuk memikul apa yang diambil dengan zalim itu. Maka ini bahayanya mengambil sesuatu dengan zalim, mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dia akan mengalami ketersiksaan dia di hari kiamat nanti dengan apapun yang ia lakukan. Karena itu buat seluruh penerima manfaat, berbahagialah kalian di tempat ini. Asal kalian jangkepi sholat 5 waktu jamaah seperti ini, tetap berbuat adil pada dirinya, berbuat adil pada orang lain, berbuat adil pada lingkungan, maka kalianlah orang-orang yang pertama masuk surga, bukan orang kaya. Karena apa? Di dalam hadis yang lain, bedanya orang kaya dan orang miskin itu adalah 40 tahun di akhirat. Sementara 40 tahun di akhirat itu sama dengan 14,6 juta tahun dengan ukuran di dunia ini. Kenapa? Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Kalau 40 tahun tinggal mengalikan jumlah terakhir setelah dikalikan, maka sama dengan 14,6 juta tahun. Itu bedanya orang kaya dan orang miskin. Itu pun orang kaya yang tidak zalim, orang kaya yang senantiasa berbuat adil, orang kaya yang mengumpulkan hartanya dengan halal, bukan mengumpulkan hartanya dengan haram. Karena itulah berbahagialah semuanya dengan apa yang Allah berikan, untuk tidak mudah terpesona dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain, agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan mensyukuri rizki dan nikmat yang telah Allah beri, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah membentangkan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, di waktu asar ini, waktu malaikat siang dan malaikat malam berkumpul pada waktu seperti ini, maka izinkanlah kami bermunajat memohon pinta kehadirat-Mu ya Allah. Bimbinglah kami, istri kami, dan anak-anak kami serta keturunan kami untuk tetap menjadi orang yang solih-solihah, patuh taat kepadamu, ahli ibadah, ahli haji dan ahli umrah, ahli kebajikan, dan selamat hidup kami dunia hingga akhirat. Ya Allah, bimbinglah kami semua untuk senantiasa meniti jalan menuju ridha-Mu, dan bimbinglah anak-anak kami. Manakala anak kami sedang berjuang, maka mudahkanlah perjuangannya. Saat berjuang untuk menuntut ilmu, mudahkanlah perjuangannya untuk menuntut ilmu. Saat bekerja, maka mudahkanlah perjuangannya untuk bekerja. Saat kami sakit, ya Allah, apapun bentuk penyakit yang ada pada diri kami, maka berilah kami obat, sehingga berilah kami kesembuhan, agar tidak ada derita secara jasmani maupun rohani yang ada pada diri kami. Saat para penerima manfaat ini sakit, apakah sakit mental, apakah sakit jasmani, sakit apapun, sembuhkan pula ya Allah. Saat kami sedang berhajat, ya Allah, kabulkan setiap hajat yang kami pinta. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, dan mudahkanlah seluruh apa yang kami perjuangkan dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.